Nabi, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamuta. Man qara'a, siapa yang membaca ayatal kursi, ayat kursi dubura, ya, setelah kulli sholatin, setelah setiap sholat. Saya ulang, man qara'a, siapa yang membaca ayatal kursi, ayat kursi dubura, setelah atau selepas, ya, kulli sholatin, setiap sholat, yang setiap hari 5 waktu, laisa bainahu wa bainal jannati, tidaklah antara dia dengan surga, nggak ada jarak, tidak ada pembatas, ya, tidak ada batasannya, tidak ada jaraknya, illa ayyamuta, kecuali kematian. Maksudnya gimana? Ketika hidup, ya, ketika hidup kita masih dipisahkan dengan surga. Tapi ketika nanti sudah meninggal dunia, nggak ada yang memisahkan kita dengan surga. Sebab apa? Sebab setelah habis sholat fardu sehari 5 kali kita merutinkan membaca ayat kursi. Ibu kalau pengen surga sudah ada dalam genggaman kita, kalau ibu sudah pengen dekat dengan surga, di dunia sudah nempel surga sama kita, ketika nanti meninggal dunia kita langsung dapat surga. Habis sholat fardu 5 waktu baca ayat kursi minimal sekali, insya Allah. Bu, udah baca? Udah baca? Gimana Ustazah kalau waktunya mepet? Mau buru-buru jalan? Maka yang dianjurkan oleh para ulama, yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus alaika ya'udus salam. Terus wa adkhilnal jannata wassalam. Terus kan sampai situ tuh. Biasa lanjutnya apa? Ada yang langsung baca Allahumma lamakan ma'afaitan, atau ada yang baca tasbih gitu ya. Nah, setelah baca itu minimal istighfar 3 kali, langsung baca ayat kursi dalam posisi duduk. Yang penting istighfar kalau mepet, tapi kalau panjang waktunya sempurnakan zikirnya, kemudian baca ayat kursi. Tapi kalau mepet, karena kita buru-buru mau jalan, jangan tinggalin assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar dulu. Setelah setelah baik, gitu ya Bu. Itu yang disebut ayat kursi istimewa. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata siapa orang yang baca ayat kursi selepas sholat, keutamaannya adalah Allah memberikan kehidupan lebih baik baginya, ya, yang menjadikan hari berikutnya lebih baik dari hari sebelumnya. Jadi kalau ibu sholat zuhur nih, ya, kemudian sholat asar, sholat zuhur ibu baca ayat kursi, maka ketika jarak ke sholat asar, ibu akan dijadikan oleh Allah manusia yang jauh lebih baik dari sebelum waktu sholat zuhur. Apa makna terbaik? Apa makna kehidupan lebih baik? Dijauhin dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Zuhur baca ayat kursi,
jelang ke asar, ibu dijaga sama Allah. Dan kehidupan berikutnya lebih baik daripada sebelumnya. Nanti sholat asar begitu lagi, ayat kursi lagi, maka kehidupan habis asar lebih baik daripada sebelumnya. Begitu juga sampai maghrib baca ayat kursi terus. Jadi bukankah Allah akan menjadikan kita manusia yang jauh lebih baik, jauh lebih baik dan gampang meninggalkan kemaksiatan. Enak nggak begitu? Enak nggak begitu? Makanya jangan tinggalin ayat kursi. Kapan? Sehabis sholat fardu. Insya Allah. Yes. Ingetin aja itu. Sempurnanya sempurna baru ayat kursi. Kalau mepet istighfar ayat kursi. Sempurnakan sambil jalan. Ya. Kalau belum hafal baca dulu nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga hafal. Ya. Udah hafal ustazah, kadang-kadang di rumah saya banyak jinnya. Buat apa namanya? Buat ngusir. Ya, ternyata bukan cuma buat ngusir jin. Oh ustazah, kadang-kadang kalau ada yang nawarin saya belanja, Allahumma jin. Kenapa? Jin belanja. Ya Allah. Baik, lanjut ya. Itu yang pertama. Aku somu ayat fil Quran, ayat kursi. Ayat yang paling utama, ayat yang paling agung dalam Al-Quran ayat kursi. Nanti kalau kita baca surga di tengah kita. Yang kedua, Allah akan hindari kita dari berbagai macam kejahatan. Tapi jamaah sekalian, syaratnya gini. Syaratnya baca ayat kursi bukan saja di lisan. Kalau ibu merasa udah sering baca ustazah ayat kursi, tapi kok kayaknya maksiat jalan terus, kok kayaknya masih senang marah-marah, masih senang maksiat, misalnya gitu. Syaratnya baca ayat kursi bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati. Karena sekarang udah paham nih terjemahnya. Kalau ibu nanti lupa, sampai rumah baca lagi terjemahnya. Dipretelin Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Sambil dibayangin tentang keesaan, kehebatan, kekuasaannya Allah, maka sambil lisan mengucap, hati tambah ketakwaan, keimanan, itulah yang masuk ke dalam kategori dia dengan surga dekat, kehidupannya lebih baik, dijadikan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya sama Allah. Jadi baca ayat kursinya jangan sekedar baca, tapi diresepin ke dalam hati. Insya Allah. Cuma satu ayat. Baik. Ya. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, wa a'dalul ayatin fil Quran, ayat yang paling adil. Ayat yang paling adil di dalam Al-Quran. Ya. Apa ayatnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Salah ya? Maaf lewat belum ngopi. Wa'adalu ayatin, ayat yang paling adil di Quran. Salah ya? Ayat yang paling adil dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya innallaha ya'muru bil adli, Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil, wal ihsan, yaitu kebaikan. Ini cuma sampai sini, tapi hakikatnya itu satu ayat itu yang harus kita telaah, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 90. Yuk buka lagi surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 90. Ya, itu ayat yang paling adil dalam Al-Quran. Bukan karena mengajarkan, memerintahkan tentang keadilan, bukan itu. Sebabnya ayat tersebut ayat yang paling adil, ya. Karena apa? Sebabnya karena ayat tersebut seimbang antara 3 perintah dan 3 larangan. Adil. Ayat tersebut menjelaskan tentang 3 perintah dan 3 larangan. Coba kita buka ayatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli, memerintahkan pada 3 kebaikan. 1, adil. Wal ihsan, berbuat kebaikan.
wa ita izil kurba. Kemudian yang ketiga adalah ngebantuin saudara, membantu kerabat, memberi kepada keluarga. Ketiga kebaikan bukan? Iya. Dan di ayat itu Allah sampaikan tentang 3 larangan. Apa lanjutannya? Wa yanha 'anil fahsya'i. Allah melarang sifat fahsya. Wal munkari, kedua sifat munkar, melarang. Kemudian yang berikutnya wal baghi, dan juga yang ketiga adalah permusuhan. Adil nggak? Allah perintahkan adil, perintahkan berbuat baik, dan perintah untuk membantu saudara. Dan Allah melarang, ya, Allah melarang pertama fahsya, yang kedua munkar, yang ketiga wal baghi. Apa maknanya fahsya'i? Fahsya itu artinya perbuatan keji. Maknanya keji, perbuatan zalim. Lawannya adil, zalim. Ditaruh di sini, adil atau zalim? Kalau kerudung hijab dijadiin selendang kayak gimana? Diikat di sini. Di atas meja letak air, letak buku, letak kitab, letak tangan. Adil? Kaki dinaikin ke sini. Berarti dia perbuatan keji. Dia perbuatan yang keji, dia perbuatan yang zalim. Ya, jadi paham ya? Mana adil, mana zalim. Kemudian yang kedua munkar. Apa munkar? Kebalikan dari perintah Allah. Berbuat ihsan, berbuatlah kebaikan. Kebalikan dari kebaikan adalah kejahatan. Munkar. Munkar. Kejahatan. Pokoknya yang jahat-jahat tuh Allah melarang. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika Allah perintahkan untuk berbuat baik pada saudara, Allah melarang juga kita untuk bermusuhan. Jadi ayat ini adalah ayat yang sangat adil karena 3 perintah melakukan kebaikan, 3 juga larangan yang Allah sampaikan. Lanjut. Baik. Wa'adalu ayatin fil Qur'an, ayat yang paling adil adalah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Surat An-Nahl ayat 90. Ya. Yang ketiga, wa akhwafu ayatin fil Qur'an, ayat yang paling ditakutin, ayat yang paling menakutkan fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8, surat 99. Surat yang ke-99 ketemu Az-Zalzalah 2 ayat terakhir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kenapa ayat itu dibilang ayat yang menakutkan? Karena tidak ada dosa yang ternyata dosa sedikit yang terlewat dari penilaiannya Allah. Nakutin, Bu. Nakutin ini ayatnya. Harusnya bikin kita takut. Cuma kadang-kadang sering kita baca nih, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Tahu itu terjemahnya. Siapa yang melakukan sebuah kebaikan, nanti ada balasannya. Siapa yang melakukan sebuah keburukan, ada juga balasannya. Ini hakikatnya menakuti kita. Untuk apa? Sekecil apapun dosa pasti akan Allah ketahui. Jadi artinya justru ayat ini harus bikin takut kita. Jangan pernah berani melakukan sebuah
kesalahan atau sebuah dosa tipis-tipis. Dosa tipis-tipis, Bu. Bu, dosa tipis-tipis. Nggak ada tuh dosa tipis-tipis. Gibah tipis-tipis. Bohong tipis-tipis. Ya. Memandang sesuatu yang bukan semestinya, cuma memandang doang. Loh, hati-hati tuh. Tipis-tipis ini, yang tipis-tipis itu tuh meskipun sebiji sawi ya, mengerjakan sedikit tetap akan mendapatkan ganjaran. Siapa yang melakukan kejahatan, kezaliman, sekecil kezaliman, ada balasannya. Dan gak usah khawatir, ketika seseorang melakukan sedikit kebaikan pasti dibalas baik sama Allah. Nah, ini ayat memberikan semangat buat kita, jangan tunda-tunda beristighfar. Namanya manusia tempatnya salah, ya Bu, tempatnya lupa. Jadi jangan pernah tinggalin istighfar. Makanya habis sholat langsung istighfar, habis istighfar langsung baca ayat kursi. Kenapa? Buat ngebersihin dosa-dosa kita. Dan jadi rem buat kita jangan berani melakukan sedikit meskipun sedikit kesalahan. Ya, karena kata Nabi, la kabirota ma'al istighfar, la kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar ketika diiringi dengan istighfar. La kabirota ma'al istighfar. Nggak ada dosa besar kalau kita baca istighfar. Ya Allah, lupa banget tadi ngucapin sesuatu yang menyakitkan hati orang tua, kita minta maaf, istighfar, selesai. Ya Allah, lupa banget tadi apa yang namanya termasuk dosa besar, namimah, riba. Ya Allah, astagfirullahaladzim, udah lagi-lagi deh pinjaman online atau dendam, ya nggak lagi istighfar, maka akan dihapus dosanya Allah. Padahal dosa besar. Wala saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Dosa besar di istighfar kelar, tapi dosa kecil diabaikan, disepelekan, nah itu tuh. Yang tadi kecil jadi besar, yang tadi ringan jadi berat. Nah, ini motivasi buat kita, jangan pernah berani melakukan sekecil apapun kezaliman. Ustazah, dikit doang kok. Emang ngapain tadi? Cuma minta informasi sama tetangga. Maksudnya? Iya, tadi tetangga datang ngasih kabar tentang temennya yang lagi punya masalah. Bisa nanya, jadi jawab, saya timpalin, dibahas lagi. Ada tuh saya sejam tuh ngomong gitu. Itu apa namanya kalau saya tanya? Itu kan mencari informasi. Kira-kira beda nggak sama ghibah? Ghibah itu membicarakan orang lain yang orang lain tidak mengetahuinya. Kalau orang lain mengetahuinya dan dia marah, maka itu namanya ghibah. Pokoknya kita ngomongin orang di belakang orangnya, dan ketika orang tersebut tahu apa yang kita bicarakan, dia marah, itu ghibah. Tapi kalau apa yang kita bicarakan orang tersebut senang, itu bukan ghibah. Apa misalnya? Iya itu kenapa orang itu sukses banget ya? Ih, dia mah biara tuyul. Kira-kira yang denger itu senang apa enggak? Itu ghibah. Tapi bener Ustazah, bener ghibah, enggak bener fitnah. Tapi kalau diomongin begini, itu kenapa ya? Itu orang sukses banget usahanya, soalnya dia bakti sama orang tua. Dia soalnya senang nabung, dia senang ngaji, amalannya tuh Senin Kemis nggak putus-putus. Kira-kira ibu kalau dibilangin begitu, diceritain begitu sama teman, senang apa enggak? Nah, itu kan gimana? Cuma pertanyaan saya, kira-kira yang paling enak diomongin adalah yang enak, yang paling enak di lisan kita mengatakan sesuatu tentang kebaikan orang atau tentang keburukan orang. Itu masalahnya. Kadang-kadang ngomong kebaikan juga, ya, tapi kadang-kadang durasi ngomong kebaikan orang nggak lama. Kalau durasi ngomong kalau durasi kalau durasi kalau durasi
yaghfiru dzunuba jami'a. Bu, itu ayat tertinggi pengharapan tentang pengharapan seseorang. Ya. Jadi ini ada sebab nuzulnya. Satu ketika ada pemuda-pemuda Quraisy senang banget maksiat. Sebelum masuk Islam, dia membunuh, berzinahan, menyembah berhala dengan jumlahnya itu yang banyak, nggak sedikit. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, yang kau sampaikan adalah hak, yang kau sampaikan adalah benar. Namun aku pernah bersalah di belakang hari. Mau tanya, kira-kira kalau aku hijrah, aku pengen berubah lebih baik, kira-kira adakah dosaku ini terhapuskan? Ya, dengan dosa yang sangat banyak, zina, bunuh, menyembah berhala, dolim sama orang, jahat sama orang, mukulin orang. Cuma ada satu titik di mana dia hijrah, dia kembali kepada Allah. Dia bertanya kepada Rasulullah, Rasul, apakah dosa-dosaku yang lalu itu dimaafkan oleh Allah? Nah, turunlah ayat ini, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, yang dosanya kelewatan. Artinya kelewatan kan udah lewat dari batasannya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan hapuskan dosa-dosamu semuanya. Ini pantas ayat ini dipakai buat seseorang yang sedang putus asa sebab dosanya banyak. Ya. Ada lagi dalam satu kisah, salah seorang sahabat bernama Ayyash bin Abi Rabi'ah dan juga Hisham bin Al-Asi. Ya, dua sahabat. Oke. Bu, dua sahabat tersebut ketika hijrah bersama Nabi ketangkep. Begitu ketangkep, dipaksa untuk murtad. Ya, ditangkep, disiksa, pokoknya dizolimin, dipaksa untuk murtad. Akhirnya mau menjadi murtad. Kemudian setelah dia mengucapkan kalimat kekafiran dan karena memang disiksa, maka mereka menganggap Allah kayaknya nggak bakal ngampuni dosa saya, Allah nggak akan hapus dosa saya, kayaknya Allah nggak akan terima tobat saya. Nah, kemudian dipakai juga ayat ini untuk innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa. Jadi buat kita, kalau misalnya kita ada masa di mana kita pengen hijrah, ada masa namanya mungkin dulu belum ngaji, mungkin dulu juga keadaannya dalam keadaan yang banyak dolim, banyak lupa, banyak lalai. Sekarang pengen hijrah, Ustazah baru 3 tahun, baru 2 tahun, baru setahun, gimana Ustazah kebayang-bayang dosa yang lama. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, ketahuilah Allah akan menghapuskan dosa-dosamu semua, maka la taqnatu semua, maka la taqnatu semua, maka la taqnatu semua, maka la taqnatu. Mudah-mudahan kita kesempatan mau melihat sekarang dengan kehidupan berikutnya. Bu, dalam ilmu psikologi itu kehidupan ada 3. Ada masa depan, masa sekarang, dan masa yang lalu. Bu, masa depan, masa sekarang, masa yang lalu. Kalimat fi'il juga fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, perintah berikutnya. Nah, jadi kehidupan itu 3, depan, tengah, lalu. Kalau dia menyadari masa lalunya penuh dengan kesalahan, kekhilafan, penuh dengan dosa, segera istighfar, mohon ampun. Setelah itu yakin Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, kalau kita masih, kan kita hidup di zaman sekarang nih Bu ya, tapi kalau kita masih mikirin yang lalu, ya Allah entah gimana ya, yang kemarin dosa saya, maka kita seolah-olah nggak punya Allah. Dosa saya kemarin bagaimana ya, padahal ayat ini menjadikan kita motivasi semua dosa kita diampunin. Orang yang saat ini masih, contoh, ini bukan endorse ya Bu, ini contoh
ilustrasi supaya mengerti. Sekarang kita di sini ada masa lalu, ada masa depan. Kalau yang kita pikirkan harus sekarang. Ketika masa lalu penuh dengan kesalahan, maka istighfar, maka memohon ampun, maka bertobat. Tapi kalau yang lalu kita masih pikirin, nanti ujung-ujungnya akan jadi depresi. Depresi itu ilmu psikologi. Ilmu psikiater juga masuk ke situ tuh. Mungkin beberapa ilmu psikologi, ilmu psikiater ya, yang untuk penyembuhan. Kalau kita di sini masih mikirin masa lalu, maka nanti lama kemarin begini, dipikirin yang masa lalu, harusnya kita mikirin zaman sekarang, maka dia depresi. Kalau zaman sekarang nih, kita mikirin masa depan, boleh untuk antisipasi. Ntar gimana anak saya nanggung, boleh. Ntar anak saya hidup bagaimana, saya siapin rumah, itu boleh. Tapi jangan terlalu mengkhawatirkan masa lalu. Overthinking, dua penyakit harus dihilangin. Satu depresi, satu overthinking. Depresi terlalu memikirkan masa lalu, overthinking terlalu mengkhawatirkan masa depan. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini adalah yuk bismillah, lakukanlah yang terbaik hari ini agar masa depannya jauh lebih baik lagi dan Allah jadikan kita orang yang istiqomah. Amin ya Allah. Baik jemaah sekalian. Jadi itu 4 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama ayat yang teragung, ayat kursi. Yang kedua ayat yang teradil, surat An-Nahl ayat 90. Yang ketiga surat yang menakutkan, surat Az-Zalzalah 7 dan 8. Yang keempat surat yang tertinggi pemberi harapan, yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 53. Insyaallah dengan 4 ayat ini kita bisa menjadikan kualitas hidup kita bertambah, karena hakikatnya Al-Quran itu adalah surat cinta Allah buat kita, ya. Jamaah sekalian, ada yang mau tanya? Ya, singkat, padat, tepat, cepat. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua yang saya itu seharinya kalau sholat langsung geser gitu ya, habis sholat. Iya, saya dulu lagi. Tapi kalau saya istighfar baca ya, maksudnya santai kalau dia ada kerjaan. Bagaimana itu? Jangan sebisa mungkin jangan ada jeda antara salam, istighfar, ayat kursi. Perutnya mules, ya udah kamar mandi. Ya, jangan ditahan. Jangan di situ juga. Setelah itu lanjutin zikirnya, nggak apa-apa. Ya, jadi setelah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minimal istighfar, mohon ampun kepada Allah, lanjut ayat kursi. Enggak seberapa lama. Setelah itu baru bangun, ya, kemudian baru doa. Karena ayat kursi pun itu termasuk doa yang istimewa, karena kita membaca ayat yang paling agung. Ya, baik. Ada lagi? Cukup lagi? Pertanyaan lagi Bu? Cukup? Cukup, oke. Baik, jamaah sekalian, sebelum saya tutup, seperti biasa, silakan dipersiapkan amal terbaiknya untuk Cimuning. Ya, hari ini, pagi ini, ayo yang belum infak sedekah, keluarkan infak terbaik untuk Cimuning, karena ada malaikat yang mendoakan kita. Siapa yang sudah bersedekah, didoain sama malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan untuknya yang banyak karena dia sudah bersedekah. Tapi kalau nggak mau sedekah, nanti malaikat kedua yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran dalam kehidupannya, kerugian dalam kehidupannya. Sambil ketika sedekah banyak hajat kita, banyak urusan kita hadiahkan buat orang tua atau siapapun sudah meninggal dunia, insya Allah kita dapat pahala. Sedekah hidup kita berkah, pahalanya disampaikan kepada yang kita niatkan. Mudah-mudahan Allah jadikan dunia taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina ya
إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. Kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan yang sudah mengeluarkan infak sedekah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah, orang tuanya selalu sehat yang masih ada, yang sudah pulang rahmatullah, mudah-mudahan diniatkan pahala untuk orang tuanya dan dijadikan orang tuanya di dalam kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah jadikan kita hamba Allah yang istiqamah kapanpun Allah jemput kita husnul khatimah. Dengan niat hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hakimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bil Fatihah, bil Fatihah, bil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyatana min ahsani ahli khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana wa balligh maqasidana wa qdi hajatina wa asrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammi mashratina wa barik auladana wa arsaqana wa urumana wa kulla ma'taitana. Allahumma jal hadha jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di bulan berikutnya, lanjut kita Misbahul Ahadits. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.